Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Aginta, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu saya, Profesor Dr. Elizabeth Siaan, SEMEC, yang telah memberikan wawasan kepada saya mengenai mata kuliah seminar isu-isu SDM terkini. Dan terima kasih kepada teman-teman dan para penonton yang telah menyaksikan channel YouTube saya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi saya tentang dinamika outsourcing. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi outsourcing, di mana outsourcing berasal dari bahasa Inggris. Kata dasarnya adalah outsource yang terdiri dari dua kata, yaitu out yang berarti keluar atau di luar, dan source yang berarti sumber atau asal. Beberapa definisi outsourcing. Yang pertama oleh Maurice Griever tahun 1999 yang menyatakan outsourcing dipandang sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain atau outside provider, di mana tindakan ini terkait dalam suatu kontrak kerjasama. Definisi yang kedua oleh Chandra Suwondo tahun 2004 yang mendefinisikan outsourcing sebagai pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar atau perusahaan penyedia jasa outsourcing. Definisi ketiga dari Libertus Dihani tahun 2008 bahwa outsourcing merupakan bentuk penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan tersebut. Jadi outsourcing merupakan suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja atau user dengan perusahaan penyedia tenaga kerja atau vendor, di mana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja. Maka kesimpulan dari ketiga definisi tersebut adalah bahwa outsourcing merupakan suatu bentuk perjanjian kerja antara user dengan vendor, di mana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja. Tujuan outsourcing yang pertama yaitu mengurangi biaya. Salah satu alasan utama perusahaan memilih untuk outsourcing yaitu untuk mengurangi biaya. Dengan mendelegasikan tugas-tugas tertentu ke pihak eksternal, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan investasi dalam infrastruktur internal. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi, outsourcing memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetisi inti sambil mereka memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari pihak eksternal yang lebih terkhusus pada bidang tertentu. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tujuan ketiga yaitu akses ke keahlian yang lebih baik. Melalui outsourcing, perusahaan dapat mengakses keahlian dan pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki secara internal. Perusahaan penyedia jasa outsourcing memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam bidang tertentu, sehingga mereka dapat menyediakan layanan yang lebih baik dan inovatif. Dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian yang lebih baik, maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam menjalankan berbagai fungsi bisnis. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Outsourcing memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menyesuaikan operasional mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Misalnya, perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan volume outsourcing tergantung pada permintaan pasar atau proyek tertentu. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas produk atau jasa. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari pihak eksternal, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk ataupun jasa mereka, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi pasar perusahaan. Tujuan keenam yaitu peningkatan skala dan kapasitas. Outsourcing memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala dan kapasitas operasional mereka tanpa perlu membeli atau memelihara infrastruktur tambahan. Ini sangat berguna untuk perusahaan yang beroperasi di skala besar atau yang memiliki permintaan yang tidak terduga. Yang ketujuh, untuk pengurangan resiko. Dengan mengalihkan beberapa aspek operasional kepada pihak eksternal, perusahaan dapat mengurangi resiko terkait dengan kegagalan internal atau masalah yang mungkin terjadi dalam operasi internal.
Selanjutnya, mengenai perkembangan outsourcing di Indonesia. Outsourcing telah berkembang lama di Indonesia, terutama dalam bentuk pemborongan pekerjaan dan dilakukan untuk sektor pertambangan. Kemudian, outsourcing berkembang di sektor lainnya. Selanjutnya, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan pasar bebas, maka muncullah berbagai bentuk hubungan kerja yang lebih fleksibel yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan efisiensi perusahaan. Hubungan kerja tersebut antara lain perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan outsourcing. PKWT atau pekerja kontrak direkrut langsung oleh perusahaan pengguna tenaga kerja, sedangkan outsourcing direkrut melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Selanjutnya, kita membahas langkah-langkah proses outsourcing. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Perusahaan harus mengidentifikasi tugas atau fungsi yang dapat di-outsource. Yang ini bisa berupa pengembangan perangkat lunak, layanan pelanggan, atau operasi bisnis lainnya. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan area di mana perusahaan dapat mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas ataupun layanannya. Contohnya, perusahaan teknologi yang ingin mengurangi biaya dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka menentukan bahwa pengembangan aplikasi mobile adalah area yang dapat di-outsource. Yang kedua adalah penelitian pasar. Setelah menentukan apa yang ingin di-outsource, perusahaan harus melakukan penelitian pasar untuk menemukan perusahaan atau individu yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan. Hal ini melibatkan pencarian perusahaan yang memiliki reputasi baik, pengalaman dalam bidang yang relevan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Contohnya, perusahaan mencari perusahaan outsourcing yang memiliki pengalaman dalam pengembangan aplikasi mobile untuk platform iOS dan Android. Mereka mencari perusahaan dengan reputasi baik dan portofolio yang mencakup proyek serupa. Yang ketiga, negosiasi kontrak. Setelah menemukan kandidat yang potensial, perusahaan akan menegosiasikan kontrak outsourcing. Kontrak ini harus mencakup detail seperti jangka waktu kontrak, layanan yang akan disediakan, biaya, dan kriteria kinerja. Penting untuk menyusun kontrak yang jelas dan adil untuk kedua belah pihak. Contohnya, perusahaan menegosiasikan kontrak dengan perusahaan outsourcing yang menawarkan layanan pengembangan aplikasi mobile. Kontrak mencakup detail seperti jangka waktu kontrak, biaya per aplikasi, dan kriteria kinerja, misalnya waktu pengembangan maksimum 6 bulan. Keempat, implementasi dan pelatihan. Setelah kontrak disepakati, perusahaan akan mengimplementasikan layanan atau tugas yang di-outsource. Ini mungkin melibatkan pelatihan karyawan yang ada untuk memastikan mereka dapat menggunakan layanan atau sistem baru dengan efektif. Contohnya, perusahaan mengimplementasikan layanan pengembangan aplikasi mobile dari perusahaan outsourcing. Mereka juga menyediakan pelatihan untuk tim internal tentang cara menggunakan sistem baru dan memahami kebutuhan pengguna. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Setelah layanan atau tugas di-outsource diimplementasikan, perusahaan harus memantau kinerja dan memastikan bahwa layanan atau tugas disediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mungkin melibatkan pemantauan kinerja, umpan balik dari klien, dan evaluasi kinerja perusahaan outsourcing. Contohnya, perusahaan memantau kinerja perusahaan outsourcing melalui umpan balik dari pengguna aplikasi dan laporan kinerja yang disediakan oleh perusahaan outsourcing. Mereka juga melakukan evaluasi kinerja internal untuk memastikan bahwa layanan tersebut telah memenuhi standar kualitas. Keenam, penyelesaian kontrak. Ketika kontrak outsourcing mendekati akhirnya, perusahaan harus menyelesaikan kontrak dengan cara yang aman dan adil. Ini bisa melibatkan penyelesaian kewajiban keuangan, pengembalian data dan aset, dan penilaian kinerja keseluruhan. Contohnya, setelah kontrak berakhir, perusahaan menyelesaikan kontrak dengan perusahaan outsourcing. Mereka membayar biaya terakhir, mengembalikan data dan aset yang diperlukan, dan memberikan penilaian kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dalam outsourcing dan solusinya. Yang pertama, kualitas produk atau layanan. Tantangannya yaitu perusahaan outsourcing mungkin tidak memiliki standar kualitas yang sama dengan perusahaan asal. Untuk solusinya yaitu implementasikan kontrak yang kuat dengan ketentuan kualitas yang jelas.
Selain itu, lakukan pemantauan kualitas secara berkala dan berikan umpan balik konstruktif kepada perusahaan outsourcing. Yang kedua, komunikasi dan kesulitan dalam kolaborasi. Tantangannya adalah zona waktu yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan perbedaan budaya dapat menyebabkan kesulitan dalam komunikasi dan kolaborasi. Untuk solusinya yaitu gunakan alat komunikasi digital yang memungkinkan kolaborasi real-time dan terjadwal. Selain itu, lakukan pelatihan budaya dan komunikasi untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menghargai perbedaan. Ketiga, keamanan data. Tantangannya yaitu risiko keamanan data yang lebih tinggi ketika data disimpan atau diproses oleh pihak ketiga. Untuk solusinya adalah gunakan enkripsi data yang kuat dan kebijakan keamanan yang ketat. Selain itu, lakukan audit keamanan secara berkala dan pastikan perusahaan outsourcing mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Keempat, biaya yang tidak terduga. Tantangannya adalah biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, baik karena peningkatan biaya perusahaan outsourcing atau karena kesalahan dalam estimasi awal. Untuk solusinya yaitu buat kontrak yang mencakup ketentuan biaya yang jelas dan realistis. Selain itu, lakukan pemantauan dan penyesuaian biaya secara berkala untuk memastikan bahwa biaya tetap dalam batas yang ditetapkan. Kelima, kesulitan dalam pengelolaan proyek. Tantangannya adalah kesulitan dalam mengkoordinasikan proyek antara perusahaan asal dengan perusahaan outsourcing, terutama jika ada perbedaan dalam metode kerja ataupun teknologi. Solusinya adalah gunakan alat manajemen proyek yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Selain itu, lakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan manajemen proyek untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti standar dan prosedur yang sama. Keenam, ketergantungan pada perusahaan outsourcing. Tantangannya adalah ketergantungan yang berlebihan pada satu perusahaan outsourcing dapat menjadi masalah jika perusahaan tersebut mengalami masalah operasional ataupun finansial. Solusinya adalah diversifikasikan layanan outsourcing dengan beberapa perusahaan atau individu untuk mengurangi risiko. Selain itu, tetapkan kebijakan yang memungkinkan perusahaan untuk beralih ke perusahaan lain jika diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika hubungan dengan mitra outsourcing. Hubungan dengan mitra outsourcing dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan dalam dinamika dan kualitas interaksi antara perusahaan asal dan mitra outsourcing. Berikut adalah beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan di antara keduanya. Faktor yang pertama adalah kualitas layanan yang disediakan oleh mitra outsourcing sangat mempengaruhi hubungan. Jika layanan tidak memenuhi atau tidak mencapai standar yang diharapkan, maka dapat menyebabkan ketidakpuasan dan merusak hubungan. Faktor kedua, komunikasi yang efektif dan terbuka antara kedua belah pihak sangatlah penting. Ketidakmampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, dan konflik. Untuk yang ketiga, kepatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati adalah aspek penting dalam menjaga hubungan yang baik di antara keduanya. Ketidakpatuhan dengan ketentuan kontrak dapat menyebabkan masalah hukum, ketidakpuasan, dan kerugian finansial. Faktor keempat yaitu kemampuan mitra outsourcing untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan asal secara efektif dan efisien mempengaruhi hubungan keduanya. Jika mitra tidak memiliki kemampuan yang diperlukan, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengurangi kepuasan perusahaan asal. Yang kelima yaitu kepatuhan terhadap standar keamanan data dan informasi adalah aspek penting dalam hubungan outsourcing. Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan masalah hukum. Faktor yang keenam yaitu fleksibilitas dan kemampuan mitra outsourcing untuk beradaptasi dengan perubahan dan fleksibilitas dalam menangani proyek atau layanan yang diperlukan sangat penting. Ketidakfleksibilitasan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengurangi kepuasan perusahaan asal. Faktor yang ketujuh yaitu kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal perusahaan asal juga penting. Ketidakpatuhan dengan kebijakan dan prosedur dapat menyebabkan masalah compliance dan ketidaknyamanan. Yang kedelapan yaitu kepuasan pelanggan adalah faktor kunci dalam hubungan outsourcing.
Jika layanan atau produk yang disediakan oleh mitra outsourcing tidak memenuhi harapan pelanggan, maka dapat merusak hubungan dan reputasi perusahaan asal. Berikut ini adalah contoh studi kasus perusahaan yang sukses menjalankan outsourcing. Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang telah berhasil mengimplementasikan outsourcing dalam beberapa aspek bisnis mereka. Layanan pelanggan Telkom Indonesia telah menggunakan outsourcing dalam menyediakan layanan pelanggan. Mereka bekerja sama dengan mitra layanan pelanggan yang ahli dalam memberikan dukungan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Melalui outsourcing ini, Telkom Indonesia dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, mengurangi waktu tanggap, dan memastikan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Untuk contoh studi kasus perusahaan yang gagal menjalankan outsourcing, ini contohnya adalah PLN. Dalam berita CNN diberitakan bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa telah terjadi perbudakan modern atau modern slavery di PLN terhadap pekerja alidaya atau outsourcing. Pertama, pekerjaan yang diberikan tumpang tindih, jadi campur aduk dan seenak-enaknya. Yang kedua, buruh outsourcing bekerja di vendor atau agen, namun mereka mendapatkan perintah kerja dari direksi PLN. Yang ketiga, lembur atau kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Sementara pekerja outsourcing seringkali menjadi garda terdepan jika ada kerusakan listrik di suatu daerah. Keempat, ada instruksi yang diberikan oleh direksi PLN di luar kontrak yang diteken perusahaan dengan vendor. Artinya, PLN memberikan pekerjaan di luar kontrak dengan vendor. Kelima, pembayaran THR yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan hukum tenaga kerja outsourcing sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Akan tetapi secara perbandingan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dipandang tidak ada bedanya secara materi. Oleh karena itu, semenjak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan, sebagian masyarakat tetap menolak. Outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikenal sebagai dengan istilah alidaya. Dalam penelitian Arifin tahun 2024 menyatakan bahwa pihak outsourcing di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai sekarang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ternyata belum mampu mengakomodasi kepentingan pekerja, bahkan menimbulkan permasalahan baru. Selanjutnya dari segi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja outsourcing tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau user. Telah terjadi inkonsistensi penerapan hubungan kerja. Namun pekerja outsourcing dalam penempatannya pada perusahaan pengguna harus tunduk pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku pada perusahaan pengguna tersebut. Sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja di antara keduanya. Ketidakjelasan posisi pekerja juga berdampak pada kelayakan jaminan kerja. Sistem outsourcing akan mengurangi hak-hak para pekerja. Dari segi serikat pekerja, praktek outsourcing akan semakin meminimalisir fungsi dan peran serikat dalam perusahaan karena hubungan kerja di antara pekerja dan perusahaan lebih bersifat individu. Terlebih ketika ancaman PHK oleh perusahaan semakin mudah dilakukan. Demikian juga dari segi konflik dan penyelesaiannya. Apabila terjadi konflik, baik antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap maupun antara pekerja outsourcing di perusahaan, pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja. Walaupun peraturan yang dilanggar menyangkut peraturan perusahaan pengguna jasa tenaga kerja, dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara pekerja outsourcing, perusahaan penyedia jasa pekerja. Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan outsourcing adalah akibat kelemahan sanksi hukum maupun pengawasan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu adanya campur tangan pemerintah baik dalam pengawasan maupun penanganan kasus-kasusnya. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap
setiap perusahaan yang melanggar aturan bidang ketenagakerjaan. Demikian juga penyelarasan peraturan tentang outsourcing perlu dilakukan untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Profesor Elizabeth Sihaan. Assalamualaikum dan selamat pagi.